hidup hanya untuk belajar melepas sementara dalam tanda petik kalau kita bicara ujian hidup adalah getting atau mendapatkan meraih dan seterusnya gitu. Pertanyaannya adalah ini membiasakan atau mikir kita sebagai manusia itu emang merasa manusia itu emang merasa gini loh setajir-tajirnya secerdas-cerdasnya kalau enggak punya nafas ya di kafan dia masukin peti kubur barang paling mahal disebut oksigen udara yang kita ambil yang kita lepas jadi dalam hidup itu enggak ada pelajaran kulit sebenarnya ambil ini pelajaran paling utama terima kasih jangan kalau kamu pelit pada orang lain asam lambung kena maka jangan pernah berperilaku menguasai sesuatu. Kita disebut karena kita seudara. Nafasku menyatu, maka aku tidak akan tega kepadamu. Udara yang gua ambil, lepaskan kamu hirup. Kita saling berbagi di situ. Maka aku tidak akan pernah tega menguasai segala sesuatu yang sebenarnya adalah agama mengajarkan berbagai keturunan dari pemberian zakat, infak, wakaf, hadiah, terus itu untuk apa? Untuk berlatih sebagian dari rezekimu nafkah. Itu latihan sebenarnya. Cuma seringkali orang-orang yang diterima Quran tapi meletakkan itu sebagai pengeluaran. 100% keluar 2,5%. Atau jangan terlalu banyak memberi kita pengeluaran. Bukan itu pemasukan. Semakin banyak memberi investasi akhir itu pemasukan dalam wujud yang tidak bisa kamu nominalkan itu value. Maka rajin jadi kadang-kadang hukum akhirnya sama hukum akhir balik gitu ya. Kita melihat di dunia segala punya kaya ketika tadi bahwa itu adalah investasi. Jangan lupa bahwa kita lagi bersedekah kita lagi gitu ya. Pertanyaan hitung-hitungan kan ya. Kadang-kadang kan ya 2,5%. Masa 2,5% itu luar biasa ya. Gimana tuh supaya kita benar-benar ikhlas, guys. Ya, jangan menyangka apa yang sudah kamu pegang itu belum tentu. Ya. Itu orang-orang yang tadi menyediakan uangnya untuk memberi makan kita, apakah mereka makan dan minum? Belum tentu juga. Ternyata mereka bekerja untuk memberi makan minum. Jadi apa yang sudah sampai pada tangan kita itu belum tentu milik kita. Harus dicek ulama makan dan minum dan harus menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi karena ada peristiwa panjang keajaiban terus menerus secangkir kopi ini peristiwa luar biasa melibatkan jutaan manusia. Siapa tahu ada sepasang suami istri dari yang mereka tiap pagi mengelola merawat sampai memanennya yang ada biji-biji mengangkut biji-biji yang sehingga sampai kepada saya kepadaku secangkir bahkan aku tanpa usaha berdoa enggak berusaha enggak ceritanya bagaimana peristiwa tidak logis dalam kehidupan. Keren-kerennya kamu pakai logika, hasilnya tetap rasa. Logikanya nih kita harus pakai begini begini. Hasilnya keren nih. Rasa. Arsitek bikin gambar segede itu melibatkan ribuan manusia. Kok jadinya gini? Kecewa. Kehidupan semuanya peristiwa. Dan karena itu kita harus mengolah.